Manusia memiliki jalan hidupnya sendiri. Sosok yang satu ini menghabiskan seluruh hidupnya untuk pengetahuan. Puluhan penelitian yang berskala nasional telah ia lakoni. Alumnus pasca sarjana Universitas Indonesia dan penyandang gelar doktor dari Unsri ini mengabdikan diri sebagai dosen. Cara pandang dan cara pikir yang kerap berbeda dengan kebanyakan orang menarik untuk disimak. Berdiskusi dengan Abduh seakan membedah tempurung kepala kita yang selama ini terbungkus dan terjajah. Intinya hanya satu, hidup hanyalah melakoni peran sebagai khalifah, seperti yang diamanatkan Sang Khalif. Inilah pembedanya dari kebanyakan orang yang mengukur keberhasilan hanya dengan materi. Inilah Muhammad Abduh, Direktur Pasca Sarjana Universitas Taman Siswa. Saudara, melakoni hidup adalah sebuah keniscayaan. Kita juga tidak pernah bisa memilih siapa kedua orang tua kita. Kita juga tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan. Dan kita juga tidak tahu pasti kapan ajal datang menjemput. Hidup adalah sebuah fenomena. Hanyalah Sang Pencipta yang tahu pasti tentang drama hidup ini. Sosok yang akan kami hadirkan dalam Bukan Basa-Basi kali ini adalah sosok fenomenal dalam artian kehidupan manusia yang luas. Saudara, Muhammad Abduh dalam Bukan Basa-Basi bersama saya, Marhama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Abduh. Demar, apa kabar? Iya, alhamdulillah. Bapak Dari sehat ya, mana? Pak? Sehat. Sengaja datang ke sini nih, nak ketemu Bapak. Alhamdulillah. Ya, tentunya kami ucapkan sekali lagi selamat ya Pak atas pelantikan sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Taman Siswa. Bagaimana Pak setelah dilantik ini mungkin awal yang akan dilakukan karena Pak? Ini amanah, harus dikerjakan sebaik mungkin. Dan ke depan walaupun nanti itu berat ya harus dilakukan karena itu amanah dan harus dipertanggungjawabkan. Iya, tentunya seperti kita ketahui bahwa memang Bapak sudah dosen ya Pak ya. Memang ini udah profesi utama ya Pak ya, dosen di sini. Profesi utama. Ya, profesi utama 14 tahun ini. Karena profesi sebelumnya bukan dosen. Profesi sebelumnya kan saya tenaga ahli di proyek-proyek dan program-program pemerintah. Ketika balik ke Palembang dari Jakarta, kata keluarga nggak usah lagi balik Jakarta, sosial cost-nya terlalu tinggi. Maka saya banting setir, tidak ada pilihan lain kecuali jadi dosen karena itulah yang enak dilakukan dan saya senang karena kebiasaan waktu di proyek-proyek salah satunya kan memang melatih tenaga-tenaga misalnya dari Sulawesi dan seterusnya. Jadi pulang ke sini ya balik awal, balik asal jadi dosen. Iya, baik. Jadi memang sudah pilihan ya Pak, memilih menjadi dosen ini Pak? Memang pilihan, memang pilihan. Kenapa Pak? Mungkin karena ini juga jatuh cinta ke dosennya sendiri. Karena menurut Tuhan yang berilmu itu tingkatannya lebih tinggi. Ikut saja perintah Tuhan, itu yang lebih enak dan meringankan. Karena yang berilmu derajatnya lebih tinggi dan kita berbagi kepada teman-teman. Saya tidak jarang menyebut itu sebagai mahasiswa, berbagi pada teman-teman. Karena itu teman ya sudah enak. Itu biasanya. Iya, dari daftar riwayat hidup Bapak memang tidak lepas dari keilmuan Pak. Mungkin dari keilmuan ini ada mungkin pengalaman-pengalaman dari penelitian ini Pak, mungkin bisa diceritakan Pak dengan kami dari ke pemirsa di rumah. Selama hampir lebih dari 30 tahun, saya itu kalau ditanya anak, ayah itu gawenya apa? Maka saya akan menjawab bahwa kerja ayah ini menikmati data BPS. Pernah dengar BPS? BPS, iya. Itu dia. Jadi badan yang difungsikan oleh penyelenggara pemerintahan itu untuk mengumpulkan data. Dan itu mahal. Jadi kalau dihitung nggak usah pakai miliar atau triliun, saya pakai truk hitungnya, biar pakai bahasa awal. Jadi rakyat itu menginvestasikan di minimal 100 truk. 100 truk duit ratusan ribu, bayangkan, banyak nggak itu? Jadi maka datanya harus dipakai.
Maka saya menikmati itu lebih dari 30 tahun. Misalnya saya bisa ceritakan PODES, sensus potensi desa. Jadi saya bisa tahu di Sumsel ini ada 3.262 desa. Dan saya bisa tahu sampai detail. Misalnya nih, berapa banyak desa di Sumsel ini yang masih ada peristiwa kurang gizi. Terbayang nggak kurang gizi? Bayi yang kurang gizi. Kalau bayi kurang gizi, itu ibarat barang nih, nggak bisa diperbaiki lagi. Kemudian yang lebih detail lagi, misalnya saya bisa tahu di Sumsel ini desa-desa mana saja yang air minumnya itu tidak bisa disebut sehat. Sehat, ya. Bayangkan tidak bisa diminum ya Pak ya, tidak untuk bisa kesehatan. Diminum, tapi mereka harus meminum karena tidak ada pilihan. Kemudian saya bisa, yang maaf lebih detail lagi, saya bisa hitung berapa desa di Sumsel ini yang di lokasi itu ada lokalisasi WTS. Bayangkan itu. Berarti itu ilmu penelitian. Itu yang diperoleh dari penelitian, menikmati data yang dikumpulkan oleh BPS. Dari pengalaman-pengalaman itu Pak, mungkin apa yang menurut Bapak dari hasil-hasil keilmuan penelitian ini yang Bapak terapkan? Jadi misalnya nih ya, di Sumsel ini ada 3.262 desa. Itu hampir 60% kepala desanya itu maksimal SMA. Bayangkan itu. Jadi kita harus menyiapkan, kalau masih SMA, berarti masih ada 30% itu yang S1. Maka itu harus diperbaiki. Bagaimana caranya? Maka kami akan membuka magister kajian wilayah pedesaan. Khusus di Taman Siswa ini. Jadi di program pasca sarjana Taman Siswa ini kan sekarang cuma ada ilmu pemerintahan. Baru mau buka lagi itu magister manajemen. Kemudian satu lagi itu nanti akan dibuka kajian wilayah pedesaan, agar data-data tadi itu bisa bersinergi dan dipakai. Makanya nanti misalnya nih ada legislatif yang akan menyusun anggaran. Pertanyaan saya tidak yakin kalau sampai detail menggunakan data BPS. Padahal sayang, sudah ngumpul itu harus dipakai ya Pak ya, harus data dipakai, itu berdasarkan data BPS itu. Itu dia. Baik Pak, mungkin apa Pak yang menarik dari keilmuan, katakanlah pendidikan yang Bapak lakukan selama ini Pak? Kalau saya sekarang sudah tidak mikir lagi saya. Kenapa? Karena sudah batasnya itulah. Tetapi harus teruskan pada yang lebih mudah. Jadi kalau dulu misalnya kita itu susah untuk S2, apalagi mau S3, maka generasi berikut harus dipermudah. Aksesnya diperlebar. Jadi kan nanti Dek Mar kan punya anak. Maka sekarang tidak usah lagi pusing-pusing. Penyelenggara pemerintahan sudah menyiapkan duit untuk beasiswa. Dimanapun di dunia. Itu kan jadi sudah tidak lagi untuk generasi saya dulu susah, sekarang sudah mudah. Tinggal dikondisikan anak, misalnya kan kalaupun malas belajar, tolong jangan dibentak, itu kan diajak ngobrol dengan baik supaya dia dapat inspirasi dan dia mempunyai tekad dan kemauannya kuat. Saya akan sekolah kemanapun di dunia karena sudah disiapkan dananya oleh pemerintah. Baik, kita lanjutkan lagi Pak, ngobrolnya sangat asik dan saudara tetaplah bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami, Bukan Basa-Basi, dan tentunya masih bersama Bapak Muhammad Abdul. Baik Pak, tadi kita sudah ngobrol tentang mungkin pekerjaan, dan ini mungkin bahwa kami tahu, dapat informasi juga, Bapak memang kalau dari sejak mahasiswa sudah punya pandangan berbeda Pak dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Mungkin bisa juga Pak menceritakan kami pandangan-pandangan berbeda ini bagaimana Pak? Oke, barangkali bukan berbeda, ya, tapi belum biasa saja. Jadi memang sejak mahasiswa saya itu hobi nunggu masjid. Jadi saya itu marbot, tinggal di masjid, di perpustakaan masjid. Jadi tempat kos itu tidak saya gunakan, hanya saya pakai pulang untuk ganti baju, mandi, pergi lagi ke masjid.
karena di masjid itulah saya merasa nyaman. Awalnya begitu saja. Iya. Namun kemudian di masjid itu kan ada kegiatan-kegiatan mahasiswa. Di tahun 90-an itu kalau hari Kamis, Jumat, Sabtu, masjid kampus itu penuh oleh kegiatan kemahasiswaan. Nah, barangkali disitulah berawalnya. Ya kan, karena kita merasa nyaman oleh kegiatan keagamaan, sehingga kegiatan agama itulah yang memberikan nilai pada kegiatan-kegiatan saya selanjutnya. Kenapa? Karena kan kalau di masjid itu kan orang cenderung berbuat baik. Jadi begitu saya keluar, masjid itu ada di dalam hati. Masjid, fisik masjidnya tetap ada di situlah. Tetapi jiwa masjid itu terus terbawa kemana-mana. Sehingga misalnya nih, waktu kuliah ujian nggak berani nyontek, malu sama Tuhan. Nah, jadi kebiasaan itulah yang saya bawa sampai pada anak-anak. Jadi saya cuma bilang pada anak-anak, pinter itu nggak penting kalau prosesnya melalui yang tidak jujur. Maka anak-anak pun ditanamkan itu. Jadi dia tidak sekalipun mau nyontek. Bahkan saya masih ingat anak saya waktu di UI dia mau berhenti. Tahu nggak kenapa dia mau berhenti? Karena dia tahu sekelasnya itu banyak yang nyontek. Wah, ini nggak bener ini. Jadi saya minta tolong pada teman untuk ngerayu dia jangan berhenti. Jadi baik Pak, memang sudah sejak dulu ya Pak ya, memang aktif dari kajian-kajian ini Pak ya? Aktif di masjid. Nah, makanya dibawa masjid itu dalam jiwa saya kemana-mana ada masjid. Nah, makanya Ka'bah itu pun Ka'bahnya boleh di sana, tapi ada dalam diri saya. Makanya nanti kalau misalnya orang khawatir dengan Dajjal misalnya, nggak khawatir lagi. Kenapa? Karena kiblat itu, Ka'bah itu sudah saya rasukkan dalam diri. Maka tidak khawatir. Baik Pak, mungkin di tengah orang-orang mungkin sibuk dengan katakanlah mengejar materi, sementara Bapak sendiri masih katakanlah kesederhanaan Bapak. Itu mungkin apa Pak yang menjadi dasar sehingga Bapak juga katakanlah memang terus membekali diri, terus seperti kata Bapak tadi bilang, ini tetap ditanamkan sampai sekarang ini. Bagaimana Pak? Jadi kan kalau kita sekarang nih, saya nih misalnya, kalau saya ini keponakannya penggede, saya kan tidak takut lagi pada kehidupan. Ngapa? Karena ada paman. Nah, sekarang bayangkan kalau penggedenya tadi yang maha gede, yaitu Tuhan. Kalau sudah ada Tuhan, kenapa kita harus ragu? Karena dia itulah backingnya. Yang lain-lain biar kita serahkan. Yang bisa kita lakukan, misalnya nih, kalau masih mahasiswa, belajar dengan baik. Ketika bekerja dengan baik. Sudah, yang lain-lain serahkan saja kepada Tuhan. Itulah gunanya bertuhan. Kalau nanti bertuhan malah memberatkan, kayaknya ada yang nggak benar itu. Dengan pemahaman beragama malah memberatkan itu. Seharusnya beragama itu meringankan. Belajar itu meringankan. Jadi semua kebaikan itu harus meringankan. Kalau itu memberatkan, berarti ada yang salah dengan mindset kita. Jadi beragama harus meringankan, belajar tentang ilmu harus meringankan. Itu yang utama, dan itu harus dirasukkan kepada generasi yang masih muda. Karena generasi saya ini sekarang sebentar lagi sudah habis, sudah berakhir generasi saya. Tinggal sekarang menyiapkan generasi yang lebih muda untuk mau menggunakan yang dianggap kita benar tadi, kita diskusikan. Nah, itu terapkanlah mulai dari sekarang. Maka saya sering memberikan nasihat pada anak. Kalau biasa kayak HP ini online terus, nah sekarang ganti online-nya itu pada Tuhan. Jadi jangan sampai wifi ke Tuhan itu putus. Jadi kemana-mana wifi dengan Tuhan itu harus nyambung terus. Maka hidup jadi lebih ringan karena ada backing yang kuat, yang maha kuat. Jadi terpatri Tuhan ada di mana-mana. Jadi tidak usah takut ya Pak ya, ragu. Tidak usah takut. Tapi kan kadang-kadang memang ada nih Pak Abdu. Kita harus mengejar ini biar dapat ini, harus berusaha ini, bagaimana? Itu kita kan manusiawi, dan itulah cara Tuhan mendidik kita. Ujian. Jadi kan misalnya nih ada teman kita merasa dia itu sabar, maka Tuhan akan memberikan ujian dengan kesabarannya. Dia merasa pintar, maka dia akan diuji dengan kepintarannya.
dia merasa kaya, maka dia diuji dengan kekayaannya. Ya. Itu saja, nggak usah susah-susah. Ya. Karena di Indonesia sekarang ini hidup sudah susah, maka jangan dipersusah. Iya, baik Pak Adu. Mungkin ada konsep-konsep yang memang petuah dari orang tua ataupun memang dari tokoh yang Bapak yang Bapak ini tularkan lah ke anak sekarang ini mungkin yang saya punya cuman bahasa kampung saya. Iya. Bahasa kampung itu kan saya dari Madura. Oh ya. Bahasa kampung saya itu kenengah kenenge. Artinya tempat kamu itulah tunggunya, jangan tempat lain. Kalau bahasa Palembangnya itu tempat awak tunggulah itu. Iya. Jangan tunggu tempat wong. Dalam bahasa Indonesianya kan kalau bukan tempatnya, bukan pekerjaannya, nggak usah. Jadi sudah fokus di situ aja. Fokus di tempat itu saja. Kenapa? Karena itulah tempat kita. Kalau Mbak Mar merasa jadi katakanlah aktivis di penyiaran, sudah di situ saja. Yakinlah, karena keterampilan itu, keahlian itu, itulah yang akan jadi rezeki. Dan nanti uang yang akan ngejar. Mudah-mudahan kalau orang lain itu mengejar uang, dengan cara yang demikian tadi, uang yang ngejar kita. Iya, baik. Terima kasih gitu. Pak. Nanti kita lanjut lagi, tapi saudara tetaplah bersama kami, bukan basa-basi, masih bersama saya, Marhama. Saudara, terima kasih masih bersama kami, bukan basa-basi, dan tentunya Pak Abdu, akhirnya sejuk juga nih. Tadi habis kita jalan-jalan di depan Pak ya, ini di ruangan direktur. Mungkin ini punya makna tersendiri Pak, ruangan ini. Ya, yang pasti ini mengadopsi konsep modern minimalis. Kenapa? Karena kalau swasta itu kan harus dengan modal sendiri, beda dengan PTN. Kalau PTN kan dibayarin rakyat. Jadi dengan konsep minimalis itu, ruangan-ruangan inilah yang kami gunakan untuk sebagai kendali untuk tata kelola pasca di unitas ini. Jadi tadi sudah bisa dilihat kan tempat-tempatnya, karena tempatnya sempit maka harus disiasati supaya walau sempit tapi tetap nyaman. Maka kami berupaya tetap teduh, maka kami tempatkan ada kembang. Dan saya pesankan pada teman-teman di sini, jangan sekali-sekali cemberut. Jadi harus tersenyum terus. Walaupun kondisi capek, karena kan konsepnya melayani mahasiswa agar mereka bisa belajar dan kuliah dengan baik. Kalau tidak dilayani, khawatir nanti kan mereka lari semua. Kembali ke pandangan hidup tadi Pak ya, apakah pandangan-pandangan yang sudah Bapak lakukan itu juga menurun ke anak-anak? Ada yang mengikuti jejaknya Pak? Kayaknya nanti bakal menurun. Yang pasti yang satu ini yang sudah menurun. Artinya kan suka pada dunia akademis. Ya kan, dia sudah uji coba masuk ke dunia industri, cuman tahan 1 tahun saja. Jadi dia kembali jadi saintis, dan memang kebetulan saintis di Jepang. Jadi dia S2, S3-nya di Jepang, kemudian dia tidak mau pulang karena ingin mengembangkan dulu di sana. Khawatir nanti katanya kalau di sini aksesnya susah. Maka saya biarkan saja. Yang penting saya bilang seperti tadi, hadirkan terus Tuhan di hati, hadirkan terus masjid di hati, hadirkan terus Ka'bah di hati. Mudah-mudahan ilmu yang dia kembangkan itu bermanfaat. Nilai-nilai yang sudah Bapak tanamkan dengan anak-anak itu tadi terus menjadi ladang juga amal buat Bapak. Ya, memang begitu, harus itu. Maka anak saya yang kedua pun waktu dia kerja diperingatkan oleh ibunya, oleh saya, jangan keenakan cari duit, sekolah. Kemudian yang ketiga, sekarang pun kan karena musim online kan, musim online, kadang saking kita harus memfasilitasi, kalau dia PR misalnya PR-nya 10, berbagi, ya bantu kami 3 soal misalnya. Ya kita harus layani, harus kita beri dia penyemangat. Oke, kita kerja bersama, ngerjakan PR bersama. Jadi kamu ketik, ini bagusnya, ini bagusnya. Jadi mudah-mudahan dengan cara yang seperti itu, harapannya
pengalaman-pengalaman orang tua yang dulu susah tidak terjadi lagi. Kalau dulu kan susah, kita mau cari buku saja susah. Sekarang jangan sampai, kalau pakai bahasa Palembang, keperinyo. Kalaupun bapaknya itu tidak makan, ya dipakai untuk apa? Untuk beli buku misalnya. Jadi perlihatkan pada anak contoh. Contoh itulah yang menurut saya pembelajaran yang lebih bagus. Kalau cuma disuruh-suruh, apa susahnya nyuruh? Tapi kalau memberi contoh dia akan melekat. Mudah-mudahan dengan contoh yang seperti itu, maka generasi penerus kita ini bisa mengikuti dan memperbaiki. Demikian juga ke mahasiswa. Saya ke mahasiswa dari awal selalu nyebut ini bukan dosen. Kita berteman saja. Kenapa? Mudah-mudahan dengan dia berteman, dia lebih cair. Otaknya juga lebih terbuka. Karena menganggap kita ini teman. Samalah. Saya dengan Demar misalnya, kalau formal-formal saja kan nggak enak. Tapi kalau kita berteman, dia mudah-mudahan terbuka, ada kesulitan, dia dengan senang hati menjelaskan. Tadi kan memang sudah Bapak katakan bahwa ada jejak anak yang mengikuti jejak Bapak. Nah, mungkin dari ada 3 ya Pak ya, putra. Mungkin apa yang Bapak banggakan terhadap anak-anak mungkin? Sebenarnya bukan membanggakan itu kalau menurut agama nggak pas. Jadi misalnya, jadi walaupun umur 28 dia doktor, PhD, saya sarankan ke dia jangan membanggakan ilmu. Kenapa? Ilmu itu tempatnya di dapur. Artinya bukan untuk pajangan. Walaupun dia PhD, jangan pernah masang PhD-nya. Saya pun memberi contoh. Walaupun dokter, jangan pernah pakai kedokterannya. Kenapa? Karena kita berempati pada yang belum punya kesempatan. Sama-sama sajalah. Jadi yang jauh lebih penting dari ilmu itu adalah berbuat baik. Karena kebaikan itulah buah dari ilmu. Maka jangan bangga-banggakan ilmunya, kalau perlu sembunyikan. Mudah-mudahan dengan disembunyikan itu lebih berkah. Apalagi untuk zaman sekarang kan, jangan sampai, barangkali nanti banyak yang tidak sependapat. Tetapi karena ingin mencontohkan, karena kita berempati pada sebagian besar rakyat Indonesia, kan pendidikannya masih kurang. Jadi jangan sampai kita membanggakan kepintaran kita di hadapan teman-teman kita yang kurang beruntung. Tapi tunjukkan kebaikan. Habis buat kebaikan, lupakan. Tidak, tadi jangan membangga-banggakan Pak. Nah, mungkin dengan kata lain, bagaimana kita menunjukkan ada triknya sendiri mungkin Pak Abdu, bahwa kita punya ilmu ini, kita berikan ke orang lain, mereka bisa menerima itu. Dengan contoh. Misalnya nih, saya pada teman-teman yang berlebih atau pada anak khususnya, kalau dia ke masjid, potret meteran PLN. Awal bulan beradu cepat dengan marbot itu yang bayar listriknya. Dan itu diam-diam. Dicontohkan. Jadi kalau mau memberi, diam-diam. Itu mudah-mudahan dengan seperti itu, kita terus dikasihi oleh Tuhan. Kalaupun nanti Tuhan akan memberikan, misalnya itu ada bencana alam, nggak jadi, jangan bencana alam di situ. Kenapa? Masih banyak orang baik di sana. Mudah-mudahan dengan banyaknya orang baik akan mengurangi kebencanaan di tempat kita. Pak, dengan dengan dilantiknya juga sebagai direktur sekarang ini, mungkin apakah kesibukan bertambah? Mungkin ngatur waktu juga, mungkin ada satu saat juga dipanggil untuk penelitian, atau bagaimana tuh Pak mengatur waktu? Yang pasti memang kegiatannya bertambah, frekuensinya bertambah, tetapi bagi saya itu adalah kemewahan. Jadi pekerjaan bertambah itu kemewahan yang diberikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena itulah kesempatannya berbuat. Terbayang nggak? Banyak sekarang ini orang yang bangun pagi tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Saya bersyukur, saya tahu apa yang saya kerjakan. Mudah-mudahan andalannya cuma satu. Tuhan mencatatnya itu sebagai amal soleh. Kenapa? Itulah bekal saya waktu menghadap. Tahu nggak, ketika saya dapat surat pengangkat SK ini, dan saya kasih tahu pada anak yang tua, tahu nggak komen dia apa? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Karena memang dia udah terbiasa dengan seperti itu, dia dapat beasiswa, dia ngomong innalillahi. Kenapa? Saya dapat tambahan bekal ketika akan balik
kepada Tuhan. Nah, itu sudah tertanam ya Pak ya, juga sama tertanam. anak-anak. Oke, anak-anak pun dia terima beasiswa, nilai bagus, innalillah, supaya dia ingat. Nah, supaya tafsir, kalau untuk alhamdulillah untuk kondisi sekarang tafsir itu kurang pas. Lebih bagus untuk innalillah. Kenapa? Innalillah bukan untuk orang mati, itu ilmu hidup. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa memberi contoh yang baik dan mudah-mudahan bisa diteruskan oleh generasi yang lebih muda. Iya, baik, mungkin terakhir Pak, apa mungkin arti sukses bagi seorang abduh Pak? Arti sukses bagi saya bisa meninggalkan dunia ini dengan tersenyum. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Abduh, kau sudah tenang, ayo balik. Mudah-mudahan itu. Makanya itulah bekalnya. Harus siap kan setiap saat. Siap setiap saat, dan saya bergembira karena saya di tengah-tengah teman yang baik. Ada Demar, ada Pak Ridwan, Mang C ini kan, ketika kita bertemu dengan orang yang baik, mudah-mudahan kita ikut menjadi baik. Iya. Iya. Perciknya baik jadilah. Iya, jadi itu akan kebaikan itu juga akan terus mengalir ya Pak. Itu dia yang utama. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak atas bincang-bincangnya luar biasa. Semoga ini juga bisa menginspirasi kami dan pemirsa di rumah. Terima kasih. Dan saudara, demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Muhammad Abduh, dan tentunya bisa jadi kami berharap ini dapat menjadi inspirasi ataupun masukan-masukan untuk mengarungi kehidupan. Salam sehat, bukan basa-basi. Saya Marhama, sampai jumpa.